语言爬满了甲骨。 Hal-hal menjadi kacau di arena bela diri setelah ahli tertinggi dari Green Sky Divine Mountain berteriak, dan banyak anak muda di sana terguncang. Langit bergemuruh, dan tangan abu-abu raksasa dengan garis-garis mengalir di atasnya terulur ke bawah. Namun, arena itu menyala sendiri pada saat itu juga. Cahaya melonjak, membentuk lautan bintang. Saat bintang-bintang raksasa berubah dan bergemuruh menjadi gerakan satu demi satu, dunia bintang baru tampaknya telah tercipta. Surga, apa itu? Kerumunan berteriak kaget, dan bahkan jiwa mereka terguncang. Klan Batu, apa artinya ini? Pakar Green Sky Divine Mountain berteriak. Pakar tertinggi, ini adalah salah satu formasi kuno internal istana. Begitu merasakan bahaya, itu akan aktif. Kekuatanmu terlalu besar. Pada saat itu, seorang pengawal kekaisaran yang sangat tua berbicara dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong. Kaisar Batu, aku menuntut penjelasan. Apakah saya tidak diizinkan untuk membunuh satu manusia pun? Pakar tertinggi Green Sky Divine Mountain benar-benar marah. Dia tidak memperhatikan pengawal kekaisaran, seolah berbicara dengannya akan mempermalukan identitasnya. Dia langsung melampiaskan amarahnya pada Kaisar Manusia Negara Batu. Kamu ingin aku memberimu penjelasan? Sebuah suara bermartabat bergemuruh seperti guntur, mengguncang seluruh ibu kota kekaisaran. Itu bahkan lebih keras daripada ahli tertinggi langit hijau. Pakar tertinggi, ini adalah istana kekaisaran klan Batu saya. Setelah kekuatan melebihi tingkat Raja Bangsawan muncul, itu akan aktif untuk menjaga keamanan tempat ini. Ada aturan yang jelas di tempat. Itu adalah pengawal kekaisaran yang berbicara. Pakaian abu-abu menutupi tubuhnya saat dia dengan tenang menjawab. Ini adalah lokasi pusat sebuah negara, dan semua keluarga kekaisaran klan tinggal di sini. Jika ahli tertinggi diizinkan untuk mengambil tindakan dengan santai, maka satu serangan mungkin menghancurkan banyak tokoh tingkat atas klan. Selain itu, paviliun kitab suci, perbendaharaan artefak berharga, aula pengobatan kuno, dan lainnya semuanya terletak di sini. Jika tempat ini dihancurkan, maka bagian itu juga akan menderita. Konfrontasi diizinkan di sini, jadi arena bela diri didirikan. Namun, pembatasan kekuasaan yang ketat berlaku yang mencegah munculnya kekuasaan yang dapat mengancam kota kekaisaran. Kaisar Batu, aku ingin membunuhnya. Mungkinkah Anda menghentikan saya? Pakar tertinggi Green Sky Divine Mountain berteriak. Apakah kamu mencoba untuk menghancurkan fondasi yang dibuat oleh nenek moyang klanku? Kaisar Batu dengan dingin bertanya. Suaranya berasal dari kuil surgawi pusat, dan sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meletus. Untuk apa manusia kecil dihitung? Dia berani menghinaku, jadi dia harus dibunuh. Pakar tertinggi langit hijau dengan dingin berbicara. Ketika kata-kata ini diucapkan, banyak pembudidaya manusia mengerutkan kening dan merasa tidak puas. Meskipun ras manusia telah menurun, berbicara seperti ini di depan wajah Kaisar Batu agak terlalu tidak terkendali. Kaisar Batu, mengapa kamu terus melindungi semut yang tidak penting itu? Dia terus memprovokasi orang lain lagi dan lagi, mempermalukan martabat para ahli tertinggi. Dia harus dieksekusi. Tepat pada saat itu, suara lain terdengar. Semua orang menghirup udara dingin. Banyak orang tahu bahwa ini adalah laba-laba besar dari Danau Roh Iblis. Itu adalah makhluk berdarah murni dewasa yang menakutkan dengan latar belakang yang menakjubkan. Saya sudah mengatakan bahwa ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur setelah nyala api surgawinya dinyalakan. Apakah Anda semua mencoba mempermalukan leluhur klan Batu saya? Suara Kaisar Batu bahkan lebih keras, dan seluruh kuil surgawi meletus dalam cahaya keemasan yang tak ada habisnya. Seolah-olah matahari keemasan telah menerangi seluruh tempat ini. Pada saat yang sama, pengawal kekaisaran tua berbicara. Pakar tertinggi, tolong jangan mempersulit Kaisar. Jadi bagaimana jika aku masih bersikeras untuk membunuh manusia yang sangat sedikit itu? Pakar tertinggi Green Sky Divine Mountain berteriak dengan dingin. Kalau begitu kamu menantang prestise klan Batu, dan kamu akan tersingkir oleh formasi pemurnian Dewa Besar. Pengawal kekaisaran dengan tenang berkata. Semua orang menjadi waspada. Tanggapan ini secara alami diterima secara diam-diam oleh Kaisar Batu. Sepertinya pertempuran besar yang mengejutkan akan terjadi. Pada saat ini, Si Hao membuka mulutnya. Kaisar manusia, hari ini adalah hari ulang tahunmu, dan saya berharap Anda panjang umur dan berkah surgawi.
Hal-hal yang terjadi semua karena saya, jadi secara alami harus diselesaikan oleh saya. Biarkan mereka datang. Apakah menurutmu istana tertinggiku semudah itu untuk diganggu? Dia menganugerahkan senjata suci kuno kepada keturunannya untuk membunuhku. Jadi niatnya jelas, namun dia masih berani dengan munafik mengatakan bahwa aku memprovokasi dia. Hari ini, saya tidak hanya akan menginjak pantatnya, tetapi saya akan menginjak wajahnya yang tua dan keriput. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menjadi tercengang. Kata-katanya menjadi semakin sengit, dan kesombongannya benar-benar menembus langit. Dia benar-benar tak kenal takut melawan para ahli tertinggi ini. Masih ada laba-laba berkepala besar itu. Anda telah mengambil keuntungan dari klan batu saya dan memprovokasi kakek saya, memaksanya untuk pergi. Hari ini, aku tidak hanya akan menginjak pantatmu, aku juga akan memenggal 8 kakimu. Semua orang merasa pusing. Orang ini gila, dan tidak ada yang menyelamatkannya. Kaisar Batu sudah mencoba yang terbaik untuk memadamkan situasi, jadi mengapa dia malah mengungkapkan kemarahannya? Ini, semua orang terdiam. Kamu hanya manusia di alam transformasi roh dan kurang dari ngengat atau debu di depan mataku. Membunuhmu tidak ada bedanya dengan menginjak-injak belatung sampai mati. Seekor laba-laba iblis muncul. Itu bahkan lebih besar dari gunung karena menjulang ke langit. Itu sangat menakutkan, dan aura yang dilepaskannya mengejutkan. Kamu mungkin juga kentut dari mulutmu. Laba-laba besar, kenapa kamu tidak ke sini dan biarkan aku menginjaknya? Si Hao menantang tanpa rasa takut. Adegan ini membuat semua orang terpana. Mereka bisa melihat bahwa dia benar-benar menantang para ahli tertinggi. Dia tidak menunjukkan kekuatan palsu, tapi itu masih terlalu tak terbayangkan. Peluang macam apa yang mereka bicarakan di sini? Istana tertinggi saya tidak bisa dipermalukan. Datang. Si Hao mengeluarkan tantangannya. Semua orang menatap kosong. Ini bukan pertama kalinya dia mengangkat nama ini, dan banyak orang kagum. Bukankah dia berasal dari Heaven Mending Pavilion? Jadi hubungan macam apa yang dia miliki dengan istana tertinggi ini? Istana Agung berasal dari luar wilayah ini. Setiap generasi, hanya akan ada satu murid, tetapi mereka akan selalu menjadi ahli tertinggi yang mengubah dunia. Seseorang berkata dengan lembut. Suara mereka tidak keras, tetapi itu membuat banyak talenta luar biasa gemetar dalam hati. Laba-laba iblis kuno mengambil tindakan. Kaki laba-laba besar turun, dan gelombang iblis mungkin meletus. Kabut hitam meluap ke langit. Namun, formasi besar istana kekaisaran sangat menakutkan. Laba-laba iblis, apakah kamu akan melampaui batasmu? Suara Kaisar Batu terdengar, dan itu bahkan lebih bermartabat sekarang. Pancaran dari kuil surgawi pusat bahkan lebih menakutkan sekarang, seolah-olah nyala api emas besar telah dinyalakan, menelan tinggi ke langit. Pada saat ini, semua orang diam karena takut. Sementara itu, makhluk-makhluk dari pegunungan surgawi kuno semuanya tergerak. Mengapa api emas membuat jantung mereka berdetak kencang? Pakar tertinggi, jika Anda melanggar peraturan leluhur klan saya, maka jangan salahkan kami karena tidak sopan. Formasi pemurnian dewa besar akan digunakan untuk mengalahkanmu. Pengawal kekaisaran berbicara. Teman bela diri, lebih baik mundur. Mengapa Anda berdebat dengan generasi muda dengan sangat marah? Kembalilah dan lahap beberapa kota raksasa atau mangsa berdarah untuk memadamkan amarahmu. Ketika kata-kata ini diucapkan, tidak ada satu orang pun yang ekspresinya tidak berubah. Ini adalah ahli tertinggi yang mencoba membuat laba-laba iblis keluar dari panggung. Pada saat yang sama, itu diucapkan dengan agak keras. Jika sesuatu terjadi di sini, maka mereka pasti tidak akan bisa menghindari bencana besar. Siapa yang tahu kapan bencana seperti itu akan berakhir? Baiklah, aku akan kembali sekarang dan mendiskusikan ini nanti. Laba-laba iblis kuno mundur dan kembali ke istana. Itu tidak mengunjungi Kaisar Batu. Pakar tertinggi Green Sky Divine Mountain juga pergi dengan senjata suci. Dia tidak terus menghadapi si Hao. Bocah iblis itu sangat menyesal. Kenapa dia dihentikan lagi? Dia tidak puas dan berkata, kami akan menyelesaikan masalah di sini di luar istana. Kalian berdua, bersihkan dirimu dan tunggu aku memenggal kepalamu. Ini benar-benar iblis kecil. Banyak orang terdiam. Mengapa dia tidak takut pada langit atau bumi dan berani memprovokasi siapapun? Baiklah, kalau begitu masalah ini akan menunggu. Orang tua ini ingin melihat setitik debu seperti apa yang bisa Anda timbulkan dan apakah Anda benar-benar dapat menjatuhkan bintang dari langit. Laba-laba iblis kuno menjawab dengan tawa marah.
Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berbicara seperti ini kepada saya. Yang tua ini juga ingin melihat apakah yang disebut murid istana tertinggi ini benar-benar nyata. Saya ingin melihat apakah Anda benar-benar dapat menampilkan kultivasi yang mengubah dunia. Pakar tertinggi Green Sky Divine Mountain juga berteriak dengan dingin. Niat membunuh dua ahli tertinggi sangat padat, dan mereka dengan tegas memutuskan untuk melenyapkannya. Keributan pecah di antara semua orang. Badai dahsyat sedang terjadi, dan semua orang menantikannya. Mereka ingin ulang tahun segera berakhir sehingga mereka bisa melihat situasi yang tidak menentu yang akan datang. Semua orang memiliki perasaan yang samar-samar bahwa Si Hao mungkin benar-benar memiliki semacam bantuan, atau bagaimana dia berani menantang dua ahli tertinggi itu. Mungkinkah memang ada istana tertinggi di belakangnya, dan gurunya akan datang? Kalau tidak, dia pasti gila. Ekspresi Si Hao santai saat dia meninggalkan arena bela diri. Sepertinya dia sama sekali tidak meninggalkan pertempuran hebat, masih bertingkah santai. Atau dengan kata lain, dia sedang memimpin serigala kecil. Dia berkeliaran di semua tempat dengan cara yang benar-benar riang, seolah-olah dia tidak terlalu peduli tentang pertempuran besar yang akan datang melawan para ahli tertinggi itu. Kamu, benar-benar terlalu gila. Apa yang akan kamu lakukan nanti? Huo Linger kembali dari mengucapkan selamat dan mulai mengomel. Fisiknya yang anggun adalah kepala yang lebih tinggi dari yang lain. Dia memiliki pinggang kecil, dan bersama dengan wajah putih bersih yang cantik, penampilannya sangat menyentuh. Hanya saja, pada saat ini, ada sedikit kekhawatiran dalam ekspresinya. Orang ini sepertinya tidak pernah tenang. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu menimbulkan masalah. Huo Linger mengutuk diam-diam pada bocah pembuat masalah ini. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa orang ini tidak pernah menderita kerugian nyata. Dia hanya akan selalu marah ketika dia tahu dia memiliki kekuatan untuk menekan orang lain, tetapi kali ini, itu benar-benar berbeda. Ini adalah dua ahli tertinggi. Jika kamu tidak punya rencana, maka kamu harus segera melarikan diri. Huo Linger berbicara dengan tenang. Dia melihat ke kiri dan ke kanan sebelum mengirimkan suara secara mental. Saya masih memiliki kulit Void Beast yang ditinggalkan ayah saya. Anda dapat menggunakannya untuk bersembunyi di kehampaan dan melarikan diri dari ibu kota. Anda mungkin bisa lolos dari tragedi ini. Siapa saya? Bakat surgawi yang membengkokkan surga yang adil dan terhormat. Mengapa saya harus pergi? Sebentar lagi, saya akan memukul mereka sampai mereka kencing di celana karena ketakutan dan memohon untuk hidup mereka. Si Hao tidak keberatan sama sekali dan terus menemani serigala kecil itu seolah-olah dia sedang berjalan-jalan dengan seekor anjing. Kamu, Huo Linger tidak ingin mengganggunya lagi. Orang ini sangat santai. Apakah dia tidak tahu betapa menakutkannya seorang ahli tertinggi? Satu jari bisa membunuhnya 100 kali lipat. Beberapa anak muda dari Archaic Divine Mountains menyaksikan dari kejauhan sambil berbicara dengan tenang. Mereka juga sangat bingung. Dukungan macam apa yang dia miliki yang memberinya kepercayaan diri untuk menantang para ahli tertinggi. Pada saat ini, Yunxi yang berpakaian murni juga berjalan dengan anggun. Gayanya yang luar biasa tak tertandingi di generasi ini, dan kecantikannya dapat menyebabkan kehancuran kota. Gumpalan asap ungu tampak menyelimuti tubuhnya, membuat kecantikannya yang menakjubkan tampak kabur. Yin Sue menemaninya di samping, tampak hidup. Dia juga sangat cantik. Jangan bilang kamu di sini untuk pengawal surgawiku. Saya masih membutuhkannya untuk melindungi hidup saya. Jika Anda ingin mendapatkannya kembali dengan mengancam saya, maka saya pasti tidak akan menyerah, kata Si Hao. Artefak pelindung lengan makhluk surgawi adalah benda berharga yang diturunkan dalam klanku, jadi itu benar-benar tidak bisa hilang. Itu bisa dipinjamkan kepadamu kali ini, tetapi jika kamu selamat dari ini, maka kamu harus mengembalikannya kepadaku, kata Yunxi yang berpakaian ungu. Saya pikir Anda akan memberi saya pelindung lengan asli atau memberi saya sesuatu yang lain yang bisa saya gunakan untuk membunuh laba-laba iblis besar dan makhluk lain dari Green Sky Divine Mountain. Ini benar-benar mengecewakan, kata Si Hao. Yunxi sangat membenci hingga akar giginya terasa sakit. Mengapa orang ini selalu berpikir dia begitu hebat? Untuk membunuh kedua ahli tertinggi, apakah dia pikir ini adalah sarang Kun Peng Laut Utara? Selain itu, dia mendapatkan pengawal melalui pemerasan, jadi mengapa dia memberinya sesuatu yang lain? Ketika gadis berpakaian ungu Yunxi memikirkan kembali bagaimana dia bergulat dengan berisik di tanah dan mengunyah telinganya, seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman.
Seolah-olah ada serangga kecil yang merayap di sekujur tubuhnya yang sempurna. Kenapa kulitmu begitu tebal? Gumam Yin Sui. Bagaimana kamu tahu kulitku tebal? Ini tidak seperti yang kamu rasakan sebelumnya. Si Hao berkata sambil menatapnya. Kemudian, dia menatap telinga berkilauan gadis berpakaian ungu itu. Kulitmu benar-benar tebal. Gadis berambut ungu Yun Si menambahkan. Omong kosong, jika kamu tidak tahu, maka jangan bicara omong kosong. Kulitku yang paling tipis, dan kulitmu semua lebih tebal dariku. Jika kamu tidak percaya padaku, maka kita bisa saling membandingkan. Dari kejauhan, sekelompok orang benar-benar terpana. Memalukan, banyak laki-laki muda mengutuk diam-diam. Bocah iblis ini benar-benar memalukan dan terlalu berlebihan. Yun Si dan Yin Sui keduanya menatapnya. Mereka belum pernah melihat seseorang yang bertindak begitu berani. Sementara itu, orang ini benar-benar bergegas dan mengulurkan tangan untuk menyentuh mereka. Mati, mati. Keduanya menjerit sambil mundur, dan wajah mereka benar-benar merah. Saudari junior, lihat, kulit mereka lebih tebal dariku, kan? Mereka bahkan tidak ingin aku menyentuh mereka, jadi mereka jelas kurang percaya diri. Si Hao berbalik dan berkata kepada Huo Linger. Semua orang terdiam. Orang ini benar-benar membuat marah manusia dan dewa. Anak-anak dari Archaic Divine Mountains sepertinya mereka meminum darah iblis dan menjadi gila. Mereka ingin menuntut, karena dewi mereka dilecehkan secara. Ini lebih dari apa yang bisa mereka tanggung. Namun, tidak ada yang berani terburu-buru masuk, karena mereka tahu bahwa orang ini terlalu biadab. Baru saja, kelompok anak muda berambut abu-abu itu pantat mereka diinjak-injak menjadi bubur, dan mereka adalah contoh terbaik. Amguard, kembalikan padaku setelah ini, kata gadis berbaju ungu itu. Si Hao menatapnya dan berkata, jika saya terbunuh dalam pertempuran dan ahli tertinggi mengambil pelindung lengan saya, maka itu pasti akan dikembalikan ke gunung surgawi-surgawi Anda. Bagaimanapun, Anda semua adalah kenalan lama. Saat ini, Anda ingin saya membuat janji bahwa saya harus mengembalikannya kepada Anda jika saya hidup. Ini benar-benar rencana yang bagus, karena apapun yang terjadi, kamu akan mendapatkannya kembali setelahnya. Namun, mengapa saya harus melakukan itu? Amguard itu jaminan, dan pada akhirnya, kalian tidak menepati janjimu, jadi itu milikku. Yun Si menggertakkan giginya. Orang ini benar-benar tidak mendengarkan orang lain dan tidak mau kalah sedikit pun. Dia sangat menjengkelkan, tetapi dia tidak punya pilihan, karena pelindung tangan ini adalah benda kuno dari Gunung Surgawi. Saya memiliki jimat gerakan surgawi di sini yang dapat saya berikan kepada Anda. Kembalikan Amguard itu padaku dan cepat kabur. Anda jelas bukan lawan dua ahli tertinggi, dan itu tidak akan berguna bahkan jika Anda memiliki artefak surgawi yang nyata. Perbedaan antara tingkat kultivasi Anda terlalu besar. Gadis berpakaian ungu menawarkan nasihatnya. Apakah aku terlihat seperti penurut bagimu? Ini bukan gaya saya untuk berlari. Dengan pengawal di tangan, segala sesuatu di bawah langit adalah milikku. Lihat saja, saya akan membuat dua ahli tertinggi itu menangis untuk ibu dan ayah mereka. Si Hao sangat percaya diri. Tidak jauh dari sana, anak-anak muda dari Archaic Divine Mountains mendengar semuanya kata demi kata. Mereka semua menjadi tercengang satu demi satu. Keyakinan orang ini konyol. Apakah dia mengerti apa yang dia katakan? Baiklah, kita akan berhenti berbicara tentang Amguard sekarang. Kecuali Anda melindungi desa saya di tempat saya, jangan tanya saya tentang hal itu lagi. Si Hao menolaknya dan terus berjalan dengan serigala kecil itu. Semua orang menatap kosong satu demi satu. Orang ini bahkan berani menggertak Dewi. Melindungi desa. Kenapa itu terdengar seperti dia sedang menaklukkan binatang buas kuno? Yun Si dan Yin Sui secara alami sangat marah. Mereka ingin memukulnya bersama, tetapi mereka merasa mereka tidak cukup kuat. Perjamuan dimulai, dan hidangan lezat dan anggur harum diatur di atas meja batu giok. Mereka bahkan belum minum, tapi baunya sudah hampir membuat mereka mabuk. Anggur itu kental dan berkilau. Identitas Huo Linger luar biasa, jadi dia bisa duduk di dalam istana surgawi pusat karena dia mewakili Kaisar Api. Namun, dia memutuskan untuk duduk di luar di sebelah meja Si Hao, karena dia lebih akrab dengan bocah iblis itu. Tidak cukup untuk makan. Bawakan satu porsi lagi. Si Hao berteriak dan mereka membawa hidangan indah ke meja giok satu demi satu. Ada hidangan lezat yang tersebar di mana-mana,
tetapi dia dengan cepat memakannya hingga bersih. Para pelayan istana yang membawa makanan dan minuman tersenyum. Bagaimana kamu bisa makan begitu banyak? Huo Linger mulai menyesal duduk di sebelahnya. Ini terlalu memalukan. Apakah layanan mandiri diperbolehkan? Bisakah saya memanggang beberapa binatang buas acak di sini? Akan ada cukup makanan untukku kalau begitu, kata si Hao. Bisakah kamu mengecilkan suaramu? Huo Linger melihat ke kiri dan ke kanan karena malu. Apa yang harus ditakuti? Si Hao bergumam. Dia mengeluarkan mangkuk transformasi surga. Api dinyalakan di telapak tangannya, dan tangisan menyedihkan yang lemah segera terdengar dari dalam. Seberapa menjijikkan kamu? Anda benar-benar memanggang laba-laba untuk dimakan. Huo Linger ketakutan. Pemandangan seperti itu sangat mempengaruhi makannya. Apa yang Anda tahu? Ini adalah darah murni, obat penting yang digunakan untuk menyempurnakan pil surgawi. Si Hao menjawab dengan tidak puas. Keracunan laba-laba iblis berdarah murni sangat mengerikan. Jika Anda tidak memprosesnya dengan benar dan memakannya secara acak, maka bahkan Dewa Surgawi pun tidak dapat menyelamatkan Anda, Huo Linger memperingatkan. Kalau begitu lupakan saja. Saya akan menggunakannya untuk memperbaiki obat nanti. Akhirnya, pelayan istana membawa satu meja lagi yang penuh dengan hidangan dan sedikit memuaskan selera makannya. Dia minum satu cangkir demi satu. Rasa anggurnya sangat kaya, membuatnya mabuk. Dia hampir melupakan segalanya. Kamu masih memiliki pertempuran hebat yang akan datang. Saya khawatir Anda akan pingsan karena minum bahkan sebelum Anda melawan mereka. Huo Linger kesal saat dia mengingatkannya. Jangan khawatir, aku akan menginjak pantat mereka sebentar lagi. Bocah iblis itu minum dengan sangat gembira dan bahkan bersulang kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk ahli klan hujan, orang klan Tuoba, dan lainnya. Orang-orang ini benar-benar mengira mereka tidak beruntung, dan wajah mereka jelek. Mereka memutar kepala mereka ke arah lain dan menolak untuk memandangnya. Benar, latar belakang seperti apa yang dimiliki oleh ahli tertinggi dari Green Sky Divine Mountain itu. Saya belum pernah memprovokasi dia sebelumnya, jadi mengapa dia mewariskan artefak suci untuk membunuh saya melalui keturunannya? Si Hao bertanya. Di samping, ada banyak orang yang terdiam. Orang ini benar-benar berani menanyakan hal seperti itu. Adik perempuan Yunxi, latar belakang seperti apa yang dimiliki kentut tua dari Gunung Langit Hijau Surgawi itu? Si Hao memegang cangkir anggur dengan kedua tangan dan berjalan ke wilayah lain. Murid-murid dari anak-anak Gunung Surgawi kuno ada di sini. Kamu memakan keturunannya, namun kamu bahkan tidak tahu siapa dia. Yin Sue terkejut. Orang tua itu akan menyembunyikan kepalanya dan hanya menunjukkan ekornya, jadi bagaimana aku tahu? Ini tidak seperti aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Selain itu, tidak ada yang tahu sudut terpencil apa yang tersembunyi di dalam Green Sky Divine Mountain, si Hao berkata pada dirinya sendiri. Semua kelompok merasa jijik setelah mendengar apa yang dia katakan. Ini adalah gunung surgawi kuno yang megah. Mengapa itu tampak rendah di matanya? Sudut apa? Ini, benar-benar membuat mereka gila. Di wilayah ini, semua anak muda adalah anak-anak dari pegunungan surgawi kuno. Biasanya, mereka selalu lebih unggul, tapi saat ini, mereka semua benar-benar dibungkam oleh nada anak nakal yang jahat ini. Di antara mereka, ada seorang wanita muda yang sangat kecewa dan berkata pada dirinya sendiri, ternyata gunung surgawi kita sangat lemah, kakak berbohong padaku, mengatakan bahwa kita adalah klan terkuat di bawah langit. Dia masih sangat muda dan sepertinya baru berusia 5 atau 6 tahun. Jangan dengarkan dia berbicara omong kosong. Gunung surgawi kita tidak lemah, dan hanya ada satu orang aneh seperti dia di dunia ini. Seorang wanita muda menghiburnya. Hei, gemuk, apa yang kamu katakan? Si Hao melirik dan menatap wanita muda itu. Kamu tidak diizinkan untuk menggertak orang di sini. Yunxi dan Yin Sue keduanya berdiri, takut dia akan membuat gangguan. Aku hanya bertanya dengan santai. Kapan saya menggertak siapapun? Si Hao mengangkat tangannya. Semua orang mulai merasa semakin jijik. Mereka adalah makhluk berdarah murni, talenta muda paling kuat di wilayah gurun. Namun pada akhirnya, merekalah yang diganggu. Itu benar-benar meninggalkan rasa tidak enak di mulut mereka. Gunung Dewa Langit Hijau adalah tempat tinggal burung-burung surgawi, dan ahli tertinggi itu adalah leluhur misterius King Yun yang Anda makan di Laut Utara. Pada akhirnya, seseorang memberitahu dia. Mereka tidak mau terus membuang waktu dengan anak iblis di sini,
karena sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Ternyata itu adalah luan hijau berdarah murni yang matang. Saya suka ini. Saya harus mempertimbangkan kembali hal-hal ketika saya kembali. Aku pasti harus menjaga tubuhnya dengan baik dan memanggangnya. Si Hao berbicara pada dirinya sendiri. Semua orang segera mulai mengutuk dengan marah. Orang ini menjadi semakin tidak masuk akal semakin dia berbicara. Semua orang kesal karena mereka diam-diam mengutuk. Apakah dia benar-benar memikirkan ahli tertinggi seperti hidangan? Untungnya, mereka akan segera melihat hasilnya. Adapun pembudidaya manusia, mereka sudah lama ketakutan kaku. Ada beberapa wanita muda yang tatapannya menjadi lebih bergairah. Mereka semua terkejut ketika melihat anak iblis itu memandang rendah sekelompok makhluk berdarah murni. Tepat pada saat ini, tawa keras terdengar. Beberapa orang melewati gerbang besar dan tiba di depan alun-alun ini di depan istana surgawi. Aura yang mereka keluarkan sangat mencengangkan dan menakutkan. Segera setelah itu, beberapa makhluk berdarah murni naik untuk menyambut dan menyapa mereka. Mereka tampak sangat antusias. Ini adalah makhluk berdarah murni yang usianya agak lebih tua, mulai dari 20 hingga 30 tahun. Mereka semua sangat tangguh, dan vitalitas mereka melonjak. Mereka memberi orang lain jenis perasaan yang menyesakkan. Apa, Anda berani menghina kakek leluhur saya? Di mana orang ini yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati? Seorang anak muda berambut emas mencibir dan menyapu pandangannya melalui kerumunan. Mereka datang terlambat dan hanya mendengar beberapa informasi barusan. Bahkan pupil matanya berwarna emas, dan dua garis cahaya menakutkan keluar dari mereka. Selain itu, pakaiannya juga seperti itu. Benar-benar emas. Seluruh tubuhnya adalah emas yang mempesona. Dia dengan cepat menatap si Hao dan berkata, apakah orang ini? Bahkan kentut kecil seperti ini yang bau susu masih berani bertindak begitu berani. Dengan suara hu, dia bergegas mendekat, menimbulkan badai emas yang luar biasa. Itu mengiris wajah orang seperti pisau, dan energi pembunuh melonjak, menyerang jiwa orang. Dia bergegas dan mencibir. Katakan, siapa yang mengizinkanmu melakukan hal seperti itu? Dengan sengaja mengotori prestise kakek leluhurku, tidak ada yang akan melakukan ini bahkan jika mereka ingin mati. Kamu siapa? Apakah Anda memiliki semacam penyakit? Pindah ke samping dan berhenti merusak pemandangan. Si Hao meliriknya beberapa kali dan tidak memperhatikannya. Ketika anak muda berambut emas dan bermata emas mendengar ini, ekspresinya menjadi lebih dingin. Dengan suara yang menakjubkan, dia berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku akan perlahan-lahan memotongmu menjadi 100 bagian. Orang-orang terdekat tercengang dan beberapa dari mereka mulai berdiskusi dengan tenang di antara mereka sendiri. Itu seseorang dari Danau Roh Iblis, laba-laba emas. Laba-laba emas sangat langka dan melampaui laba-laba iblis biasa. Ini adalah anak muda yang sangat kuat di antara makhluk berdarah murni. Ketika si Hao mendengar diskusi itu, dia segera memahami identitas individu ini. Dia segera memberinya tatapan jijik dan berkata, ternyata itu adalah laba-laba emas beracun. Yah, aku tidak bisa memakanmu, jadi kamu sama sekali tidak berguna bagiku. Pergi, tetap patuh di samping. Semua orang kehabisan kata-kata. Laba-laba emas sangat marah. Sejak dia lahir, dia tidak pernah diperlakukan dengan cemoohan seperti itu oleh orang lain. Gelombang kemarahan melonjak dalam darahnya, dan gelombang kemarahan tersulut. Dia berada di ambang ledakan. Dia adalah makhluk berdarah murni, laba-laba emas kuno yang kuat, namun dia dipandang rendah seperti ini. Itu hanya tak tertahankan. Baiklah, berhentilah ribut. Perjamuan akan segera berakhir, jadi lihat saja dari samping. Nanti, perhatikan bagaimana saya membersihkan kakek leluhur Anda. Pada saat itu, Anda akan diyakinkan. Si Hao menepuk bahunya dan berbicara dengan sangat tenang. Saya menerjemahkannya sebagai jalan kecil, Ilovepi ingin menggunakan, dan kemudian Sovereignzane akhirnya menggunakan terjemahan yang paling benar secara politis. Laba-laba emas terbakar amarah. Pengawal kekaisaran berpakaian abu-abu muncul entah dari mana dan batuk kecil. Ini adalah hari ulang tahun Kaisar Manusia hari ini dan tidak ada yang diizinkan untuk membuat gangguan apapun. Jika Anda perlu berduel, gunakan arena, kata pengawal kekaisaran. Di samping si Hao, serigala kecil itu melolong dan langsung melompat, menggerogoti kaki laba-laba emas dengan ganas. Kembalilah, abu-abu kecil. Kaki itu beracun dan bau, jadi jangan dimakan. Si Hao memanggil serigala kecil itu,
khawatir serigala itu akan terluka. Saat laba-laba emas dibebaskan, dia menjadi marah. Dia memberi pengawal kekaisaran pandangan buruk terlebih dahulu dan menabrak serigala kecil dengan tangan terbuka. Embusan angin berwarna emas muncul. Serigala kecil itu sangat gesit dan bergerak setidaknya 10 zang dengan suara sua, hanya menyisakan bayangan di belakang. Arena bela diri seperti itu. Pengawal kekaisaran menunjuk ke sisi lain dengan tatapan mengintimidasi. Pergilah. Kepalamu adalah milikku. Laba-laba emas mencibir. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi dengan remaja ini, yang telah membuatnya sangat marah. Apakah kamu pikir aku akan pergi hanya karena kamu menyuruhku? Anda tidak dapat dimakan, atau cukup berlemak. Ditambah lagi, kamu sangat sombong. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Si Hao tidak akan pergi bersamanya. Laba-laba emas kuno mewakili jenis energi yang suci dan harmonis. Dagingnya dikelilingi oleh awan emas dan tidak beracun sama sekali, yang sangat tidak biasa di antara laba-laba iblis. Seseorang berbisik diam-diam. Betulkah? Mata si Hao terbuka lebar. Diskusi dari orang lain mengkonfirmasi pernyataan ini. Laba-laba emas adalah makhluk suci berdarah murni yang tidak memiliki racun dalam sistem mereka. Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno, laba-laba emas bahkan telah menjadi dewa surgawi yang mampu memandang rendah seluruh dunia. Baiklah, aku akan menerima tantanganmu. Saya belum pernah mencicipi laba-laba sebelumnya, jadi ini adalah kesempatan bagus. Bocah iblis itu melolong dan berlari lebih dulu ke arena. Laba-laba emas sangat marah sehingga wajahnya pucat pasi. Bocah itu telah menerima tantangannya karena alasan yang konyol. Satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan sekarang adalah membunuh si Hao sesegera mungkin. Paru-parunya hampir meledak karena marah. Laba-laba emas dengan cepat menuju arena bela diri dan tidak sabar untuk menyelesaikannya. Dia harus membunuh remaja manusia ini sekarang, karena setiap menit si Hao masih hidup adalah 1 menit siksaan bagi laba-laba emas. Sekelompok makhluk berdarah murni mengikuti mereka, di antaranya beberapa individu muda yang paling terlihat. Mereka datang ke sini dengan laba-laba emas dan tidak akan melewatkan pertarungan ini. Kerumunan di depan kuil surgawi terkejut. Banyak yang berdiri dan berangkat ke arena, menantikan duel ini. Tak perlu dikatakan, ini hanya makanan pembuka. Jika laba-laba emas gagal membunuh si Hao, ahli tertinggi akan menjadi lawan si Hao berikutnya. Ada sesuatu yang liar dan kuno tentang arena seni bela diri yang luas itu. Legenda mengatakan bahwa batu yang digunakan untuk membuka tanah di sini diambil dari medan perang kuno. Formasi penyegelan yang hebat kemudian didirikan di sini. Arena tampak tak berujung, yang membuat mereka yang berdiri di dalamnya merasa tidak berarti. Laba-laba emas menyerbu saat dikelilingi oleh kilat emas, bahkan membuat ruang di sekitar mereka bergetar. Dia mengamuk dan ingin membunuh si Hao pada kesempatan pertama. Hati-hati, dia memiliki pelindung tangan dari gunung surgawi-surgawi. Itu adalah instrumen magis surgawi, beberapa makhluk berdarah murni mengingatkannya. Laba-laba emas dikejutkan oleh kata-kata ini dan melepaskan kilat emasnya dari jarak yang cukup jauh. Cahaya yang menyilaukan menutupi seluruh langit dan bumi. Semuanya tampak berkabut dan kabur di bawah suara gemeretak baut-baut itu. Apakah aku benar-benar terlihat seperti orang bodoh? Saya tidak punya apa-apa untuk dimakan jika saya menghancurkannya menjadi bubur dengan pelindung tangan. Si Hao bergumam dan memang tidak menggunakannya. 10 gunung Suanis berdiri tegak dan tegak di medan perang, dan untungnya, arena itu cukup besar untuk menampung mereka semua. Mereka meraung dan melahap semua kilat sebelum berubah menjadi 10 berkas kilat ungu dan menyerang laba-laba emas. Itu adalah duel antara kilat, yang keduanya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Pada akhirnya, asap hitam membubung dan semua listrik padam. Setiap orang harus mengakui bahwa laba-laba emas adalah makhluk yang perkasa. Meskipun usianya masih muda, dia telah lama menjadi bangsawan-bangsawan, dan itulah kualitas makhluk berdarah murni yang paling menakutkan. Begitu mereka tumbuh dewasa, kekuatan mereka akan mengikuti ke tingkat yang sesuai dengan cepat, membuat mereka sangat kuat. Dia menabrak ke depan dengan tinjunya, tetapi si Hao mencibir dan tidak bergerak dari posisinya. Dia menerima serangan dengan tinjunya sendiri, dan dampaknya menciptakan panas yang menyengat dan cahaya yang menyilaukan. Suara ledakan itu lebih keras daripada guntur dan benar-benar memekakkan telinga. Tak satu pun dari keduanya bergerak, namun tinju mereka masih berlumuran darah. Ini, laba-laba itu tersentak. Tinju si Hao terlalu kokoh,
dan dia merasakan kekuatannya yang luar biasa. Dia mencoba untuk memblokirnya dengan jaring laba-laba emasnya pada saat terakhir, tetapi tulang-tulang di jarinya masih terluka dan hampir pecah. Seberapa keras dagingnya, laba-laba emas berdarah murni mencoba untuk mengalahkan manusia dengan fisiknya yang kuat, tetapi pada akhirnya, dia merasa seperti sedang menendang pelat baja. Ketika dia ingat bahwa Si Hao juga telah membangun 10 lorong surgawi dan hampir tidak memiliki kelemahan, dia segera diperingatkan. Dia harus mengeluarkan remaja manusia ini secepat mungkin, atau dia akan menjadi masalah besar di masa depan. Memang benar bahwa Si Hao tidak menggunakan pelindung lengan dewa, karena instrumen magis akan menghabiskan terlalu banyak energi untuknya. Selain itu, dia tidak ingin tumbuh menjadi kebiasaan bergantung padanya. Karena dia mampu bertarung sendiri, dia lebih suka tidak menggunakan senjata pamungkasnya. Selain itu, dia juga ingin melihat teknik berharga lain dari laba-laba emas untuk mempelajari lebih lanjut tentang aspek unik laba-laba iblis kuno. Laba-laba emas jelas merupakan musuh yang kuat. Dengan kemampuan bertarung para raja bangsawan, dia bisa memerintahkan angin dan hujan, menimbulkan semua jenis kekacauan di tempat ini. Lapisan demi lapisan jaring laba-laba emasnya menutupi langit dan menutupi matahari, yang hampir membuat Si Hao menderita kerugian besar. Jaring laba-laba emas sangat tangguh dan sulit dihancurkan. Pergi ke neraka. Saat pertempuran mendekati akhir, gambar magis laba-laba emas raksasa muncul di belakang laba-laba emas itu sendiri meskipun faktanya dia masih dalam bentuk manusia. Gambar itu mengerikan melampaui keyakinan. Baris demi baris rantai surgawi mengelilinginya sebelum meretas keluar. Si Hao menjentikkan jarinya, menyerang rantai surgawi. Suara logam itu memekakkan telinga dan mengguncang jiwa orang-orang. Si Hao sendiri heran. Orang lain mungkin tidak akan mampu menahan serangan itu. Rantai keteraturan surgawi seperti itu pasti bisa menembus banyak artefak berharga. Mereka hampir tak terhentikan. Laba-laba emas menyatu dan menyatu dengan gambar magis dalam garis-garis cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Rantai perintah surgawi berputar di sekelilingnya, membuat suara hualala. Laba-laba itu sekarang tampak seperti dewa yang diselimuti oleh cahaya keemasan. Aura ganasnya menyembur keluar, seolah-olah gelombang pasang menyerang Si Hao. Si Hao diam-diam mengaktifkan teknik Kun Peng, dan jari-jarinya diterangi dengan warna emas muda berbintik-bintik hitam. Sekali lagi, dia menjatuhkan rantai surgawi yang terbang ke arahnya dengan jari-jarinya. Dengan suara logam, rantai itu hancur berkeping-keping lagi. Laba-laba emas sangat terkejut. Seberapa mengerikan kekuatan yang terkandung di dalam jari-jari itu. Bahkan senjatanya yang paling kuat, rantai perintah surgawi, terputus. Kekuatan yang dihasilkan oleh jari-jarinya sungguh luar biasa. Setelah bereksperimen dengan teknik Kun Peng, Si Hao menariknya dan membuka 10 lorong surgawinya sebagai gantinya. Seluruh tubuhnya menyala saat dia mengaktifkan kemampuan tubuh fisik dan simbolnya. Auranya kuat dan berlimpah. Seolah-olah naga sejati yang berhibernasi di jurang telah terbangun dan menyerbu ke langit untuk mengerahkan semua kekuatannya. Si Hao meraih beberapa rantai surgawi emas dan mematahkannya menjadi 2 dengan suara kaca. Setelah menggunakan kekuatan terbesarnya, dia menemukan bahwa adalah mungkin untuk menahan rantai surgawi dengan cara ini. Tidak, laba-laba emas berteriak keras. Tekanan luar biasa membuatnya kewalahan pada saat itu. Anak muda itu sekarang marah dan melepaskan serangan paling ganasnya terhadapnya. Si Hao tidak menggunakan 10 lorong surgawinya untuk mengunci tempat itu, tetapi malah menyerang dengan tinjunya tanpa henti. Dia hanya menggunakan simbol-simbol dasar yang tercatat dalam Primordial True Record yang dapat mengubah hal-hal yang paling umum menjadi sesuatu yang ajaib. Tinju surgawi dari Peng besar. Pengawal kekaisaran berbisik kaget. Garis cahaya keemasan berkedip di matanya pada saat yang sama, dan murid-murid itu mengingatkannya pada Peng bersayap emas. Faktanya, Si Hao hanya menggunakan simbol paling primordial untuk memahami teknik berharga Kun Peng, mengembangkan dan mengubahnya sesuka hatinya. Belakangan, teknik bertarungnya berubah, sekarang menyerupai Xuan Ni yang mengaum. Seolah-olah dia bisa mengguncang bulan surgawi turun dari 9 langit. Laba-laba emas dihancurkan oleh tinju. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia bergetar hebat. Setelah serangan lain, suara pipa berderak dan lebih dari selusin tulang patah. Kerumunan itu ketakutan. Mereka bisa melihat betapa kuatnya tinju Si Hao. Itu adalah makhluk berdarah murni setingkat raja bangsawan, namun goresan dari tinju itu sudah cukup untuk membuatnya sengsara. Sementara mereka kagum pada pergantian peristiwa,
laba-laba emas telah berubah menjadi bentuk aslinya. Bentuk manusia tidak dapat menahan serangan itu, dan laba-laba emas raksasa yang panjangnya lebih dari 10 zang muncul sebagai gantinya. Si Hao menyerang lagi dengan kepalan tangan, dan laba-laba emas mengumpulkan semua kekuatannya untuk menentang. Namun, salah satu kakinya patah oleh serangan itu, dan jatuh ke tanah dalam genangan darah. Si Hao memanggil mangkuk transformasi surga. Mangkuk tembikar keabu-abuan berputar dan menyala. Awan multiwarna yang menguntungkan muncul dari mangkuk dan membawa laba-laba emas masuk. Panjangnya menyusut hingga 1 kaki sebelum jatuh ke dasar mangkuk. Itu, ditekan. Kerumunan itu tercengang. Kejutan itu terutama menonjol bagi para pemuda yang datang bersama dengan laba-laba emas. Pertarungan telah berakhir begitu cepat, dan makhluk berdarah murni di tingkat Raja Bangsawan ditundukkan oleh seorang remaja manusia begitu saja. Saya belum pernah mencoba laba-laba sebelumnya. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Si Hao mengangkat kaki laba-laba itu ke bahunya yang panjangnya beberapa zang. Dia meludahkan simbol dari mulutnya yang berubah menjadi api untuk segera memanggangnya. Dia mengeluarkan kakinya dari arena dan kembali ke perjamuan, melepaskan api di sepanjang jalan untuk memasak kaki emasnya. Semua orang berusaha menjauh darinya sejauh mungkin. Ini terlalu biadab. Dia benar-benar memanggangnya. Saat perayaan ulang tahun. Tak lama, aroma daging yang dimasak memanggil si Hao. Dia melepaskan lapisan luar emas dari kaki laba-laba, yang memiliki tekstur cangkang keras. Dia mengupasnya dengan cara yang sama seperti dia memakan lobster, memperlihatkan daging putih di dalamnya yang berkilau dengan kilau tembus pandang. Ini benar-benar bisa dimakan, tidak seperti laba-laba biasa. Si Hao menggigit besar dan segera berteriak, tampaknya terpesona oleh rasanya. Dia kemudian meneguk anggur, sangat puas dengan hasilnya. Ini sangat lezat. Dagingnya segar dan empuk, bahkan lebih enak daripada daging luan hijau. Banyak orang berkeringat dingin mendengar kata-katanya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Laba-laba emas menjadi makanannya dalam sekejap mata, yang hampir membuat mereka bertanya-tanya apakah dia manusia, karena mereka belum pernah bertemu orang yang begitu biadab. Manusia, kamu telah menghina danau roh iblis. Bahkan dewa tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Raungan marah datang dari langit yang jauh, milik laba-laba iblis kuno. Dia pergi sebelum perjamuan mulai menghindari pertemuan dengan kaisar manusia dan akhirnya harus menyaksikan adegan ini. Nasib buruk telah menimpa keturunan yang dia sayangi. Pergi ke arena militer dan biarkan mereka bertarung di sana. Saat itu, garis-garis api emas naik dari kuil surgawi pusat. Mereka sangat cemerlang, dan langit tampak hampir meleleh karena panas. Kaisar manusia sendiri telah memberikan persetujuannya. Arena militer tidak ada di sini, tetapi terletak cukup jauh dari ibu kota. Sebuah kekuatan besar ditempatkan di sana, karena itu adalah tempat untuk melatih pasukan. Kerumunan menyaksikan dengan penuh harap. Dukungan macam apa yang sebenarnya dimiliki remaja biadab ini? Apakah itu cukup kuat baginya untuk menantang seorang ahli tertinggi dari pegunungan surgawi? Tiba-tiba, kuil surgawi pusat terangkat dari tanah, bersama dengan alun-alun. Mereka terlepas dari ibu kota, menjadi artefak magis terbang raksasa. Semua orang tercengang. Dalam apa yang tampak seperti sekejap, mereka melakukan perjalanan melalui langit dan meninggalkan ibu kota. Mereka tiba di arena militer yang luas. Mereka turun ke tempat yang sekarang tampak seperti tempat yang sangat cocok untuk pertarungan antara individu yang kuat. Film pun berakhir.